Pemirsa, 4 pemuda warga negara Indonesia yang viral karena terlantar di Kamboja akhirnya bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka di Binjai, Sumatera Utara. Mereka saat ini di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh dalam kondisi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota Binjai yang terhormat, Bapak Amir Hamzah dan Bapak Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi. Pak, mohon bantu kami di sini. Kami warga Binjai yang saat ini kami terlantar di Kamboja, tepatnya di Phnom Penh. Pak, sudah 3 hari kami nggak makan. Pak, kami disiksa di tempat kerja kami, Pak. 4 orang warga kota Binjai, Sumatera Utara yang sebelumnya sempat viral di media sosial lantaran video mereka yang mengaku menjadi korban TPPO di Kamboja beberapa waktu lalu. Mohon bantuannya, Pak. Dalam video tersebut mereka kerap mendapat siksaan sehingga meminta pertolongan kepada pihak pemerintah karena saat ini mereka terdampar di Kamboja. Ke depan kami masih... Kini keempatnya telah menemui titik terang mengenai keberadaannya. Dari komunikasi melalui video call yang dilakukan oleh salah seorang korban bernama Cikal Ramadan bersama keluarga menyebutkan jika para korban kini dalam kondisi yang baik dan tengah berada di Kedutaan Republik Indonesia yang ada di kota Phnom Penh, Kamboja guna memproses pemulangan keempatnya ke tanah air. Sementara itu, keluarga para korban perdagangan manusia di Kamboja berharap pemerintah dapat segera membantu para korban dalam proses pemulangannya. Mak dia itu anak nenek. Masih ada mama? Mama yatim piatu. Udah. Bapak nggak ada, mama nggak ada. Udah berapa lama nih? Mamanya belum 2 tahun. Dia niat ke sana mau pasang batu nisan, mamanya mau cari duit. Terus niat, nggak usah jauh-jauh. Kalau rezeki nggak kemana, nggak nih. Batu nisan makku belum kupasang. Besar kali dosaku nih. Itu yang disampaikan sama nenek? Iya. Itulah sama nanti mau puasa nih, abang kirim duit emang ke dirinya abang. Sedekahkan yatim piatu nih ya. Pahalanya untuk mama. Gagal semua. Phnom Penh. Pak. Sebelumnya, Cikal Ramadan bersama 3 orang temannya berangkat ke Kamboja pada tanggal 20 Desember 2024 melalui seorang agen bernama Vincent yang merupakan warga kota Medan dengan iming-iming bekerja sebagai admin di perusahaan judi online yang ada di Kamboja. Mohon bantuannya. Namun setelah sampai di Kamboja, para korban ini ternyata malah dipekerjakan di perusahaan scam. Dalam bekerja, para korban dituntut untuk bisa melakukan penipuan secara online dengan target tertentu. Lantaran target yang ditentukan tidak tercapai, para korban ini pun disiksa sebelum akhirnya kembali diperjualbelikan ke perusahaan scam lain yang ada di Kamboja. Dari Binjai, Sumatera Utara, jurnalis NTV Wahyu Pratama melaporkan. Perkembangan upaya pemulangan 4 WNI yang disiksa dan terlantar di Kamboja kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada salah seorang WNI yang terlantar, Cikal Ramadan di Phnom Penh, Kamboja, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, Sumatera Utara, Bapak Hamdani Hasibuan. Pak Hamdani dan Cikal, selamat malam. Pak Hamdani, selamat malam. Cikal, selamat malam. Baik, sudah bisa mendengar ya. Cikal, saya ke Anda dulu. Gimana kabarnya, baik? Baik ya? Alhamdulillah baik. Saat ini posisi di KBRI ya? Baik, Cikal, bisa cerita bagaimana awalnya Anda bikin video, siapa yang punya inisiatif duluan, kemudian siapa yang menulis naskahnya, dan bagaimana akhirnya video itu bisa viral, semua orang bisa tahu dan ada reaksi cepat dari pemerintah kota Binjai kemudian. Silakan diceritakan, Cikal. Pada awalnya saya sudah ke KBRI. Terus saya tanya ternyata untuk pulang akan saya sudah mengurus. Baik, kita sambil perbaiki komunikasi dengan Cikal, audionya biar terdengar dengan jelas. Saya ke Pak Hamdani terlebih dahulu. Pak Hamdani, ini video dikirim atau disebutkan langsung kepada pemerintah kota Binjai ya Pak, wali kota terutama, dan wakil wali kota disebutkan oleh Cikal dan teman-temannya.
video ini awalnya bisa sampai ke tangan Anda, apakah memang ditujukan khusus, Anda menerimanya langsung, atau setelah viral? Audionya belum terdengar, mohon maaf Pak Hamdani. Baik Mbak, kami jelaskan ya, menyangkut video viral saudara Cikal Ramadan ya. Kita menerimanya dari grup WhatsApp ya awalnya ya. Itu di tanggal 29 April 2025 di siang hari. Di siang hari. Kemudian kita langsung pada saat itu juga menyampaikannya kepada pihak kecamatan untuk menelusuri kebenaran video tersebut, karena di video itu menyebutkan Bapak Wali Kota Binjai, ya, tapi tidak menyebutkan alamat yang bersangkutan di Kota Binjai. Nah, kita juga melalui Dinas Dukcapil mencoba mencari alamat melalui nama yang ada. Nah, akhirnya ditemukan saudara Cikal ini, dan pihak kita berhubungan dengan pihak kecamatan ya. Cikal ini domisilinya berdasarkan KTP-nya di Kecamatan Binjai Barat. Melalui Pak Camat dan Pak Lurah, akhirnya kita selusuri keluarga saudara Cikal Ramadan tersebut. Nah, kita bertemu dengan keluarganya pada hari itu tersebut juga. Dan pada malam harinya kembali kita berkunjung ke rumah keluarganya, yaitu keluarganya Binjai pada saat itu paman dan nenek saudara Cikal. Karena saudara Cikal ini yang kita ketahui sudah tidak mempunyai keluarga dan sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Dan dari situlah kita akhirnya memperoleh informasi identitas saudara Cikal, dan juga kita memperoleh informasi bahwa sebenarnya dari 4 yang berada di video tersebut itu hanya 2 orang yang orang Binjai, yaitu saudara Cikal Ramadan dan Taruna Bagaskara, yang berkebetulan itu berlokasi di kecamatan yang sama. Ini aja penjelasan kami. Baik, 2 orang lainnya sudah diketahui siapa identitasnya Pak? Untuk yang kedua yaitu saudara Taruna Bagaskara. Ya, Taruna Bagaskara ini juga berKTP Binjai dan juga di lokasi tempat tinggalnya di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara. Baik, setelah Anda mengetahui identitas Cikal dan rekannya yang kebetulan satu kecamatan ini, apa yang dilakukan berikutnya? Bagaimana komunikasi dan detail pemulangannya dengan KBRI di Kamboja? Baik, untuk komunikasinya kita sebenarnya tidak langsung dengan KBRI. Ya, karena untuk pemulangan, artinya untuk perlindungan pekerja migran ini, itu kan ada dari Kementerian Ketenagakerjaan, itu melalui BP3MI, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Medan, yang merupakan PT daripada Kementerian Perlindungan Ketenagakerjaan Medan. Nah, malam itu juga kita langsung komunikasi ya dengan Kepala Balai, dan kita kirimkan videonya berikut data-data daripada saudara Cikal untuk diselusuri ya. Nah, dan kita mohonkan supaya untuk koordinasinya dengan pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, supaya kiranya untuk diteruskan ke Menteri Luar Negeri atau mungkin ke BRI ya. KBRI kita yang ada di Phnom Penh di Kamboja. Baik, tapi untuk saat ini, detik ini, Pak Hamdani, apakah sudah ada kepastian kapan mereka akan dipulangkan dan bagaimana detail pemulangannya? Sampai saat ini kita masih terus berkoordinasi, Ibu ya. Tetap kita berusaha dengan BP3MI ya. Untuk tadi sore, tadi siang juga kita sudah komunikasi ya, via telepon dengan Cikal dan dengan via BP3MI, bahwa memang mekanismenya itu tetap menunggu prosedur yang ada di KBRI. Baik, apapun itu sembari menunggu di KBRI, artinya kondisi mereka tetap aman Pak Hamdani ya, tidak kembali lagi ke tempat pekerjaan yang dulu dan pasti akan dipulangkan dan semuanya itu biaya ditanggung oleh pemerintah, betul ya Pak? Kalau ya, ini pada saat ini sedang dalam perumusan oleh pemerintah Kota Binjai, polanya seperti apa pemulangan saudara Cikal ini. Baik. Sebelumnya kan juga Anda memulangkan WNI kita yang terlantar di luar negeri, apakah nanti prosesnya juga akan sama seperti itu Pak? Sebelumnya memang kita sudah ada memulangkan, artinya bukan kita yang langsung memulangkan ya. Kita memfasilitasinya pemulangan dari bandara ke daerah asalnya. Itu pada saat itu Provinsi Sumatera itu memulangkan sebanyak lebih kurang 136 orang, 3 orang warga Binjai, dan kita fasilitasi untuk penjemputan warga di bandara ke rumah warga yang masing-masing. Baik. Saya coba ke Cikal, semoga audionya sudah bisa terdengar dengan jelas. Halo Cikal. Ya, halo.
Baik, Cikal, gimana bisa diceritakan gimana awalnya kamu bikin video itu bersama teman-teman, siapa yang nulis naskahnya misalnya, dan akhirnya bisa sampai viral dan mendapat reaksi cepat dari pemerintah Kota Binjai untuk memulangkan kamu dan teman-teman nanti ke tanah air? Pada awalnya sih karena saya tidak dana, tidak ada biaya untuk proses pemulangan selama tiket pesawat, saya tidak ada dana. Jadi saya bagaimana terus dia bilang ada nih kawan kalau yang mau dan apa buat dulu lah bang, dia bilang itu saya buat dulu, saya tes juga nomor temennya itu dan kebetulan temennya itu banyak kondisi juga, jadi bisa tersebar cepat. Baik, Cikal, ketika Anda merasa keselamatan Anda terancam begitu ya, apa yang pertama kali Anda lakukan? Berdoa lah, mudah-mudahan nggak terjadi apa yang dirasakan dulu. Anda belum sempat disiksa, dianiaya, tidak ada ya? Tidak ada Bu, tapi teman ada Bu. Teman yang salah satu dari berempat itu, siapa? Taruna Bagaskara. Taruna ya, asalnya dari mana Taruna? Asalnya dari Binjai Barat. Baik, baik. Nanti akan dipulangkan semuanya ya ke tanah air. Gimana, kamu kapok nggak? Kapok. Kemarin ceritanya gimana sih, Cikal? Kamu akhirnya bisa berangkat berdua sama teman sekecamatan, kemudian bekerja di Kamboja, dan seperti apa kedekatan Vincent saat itu untuk merekrut kamu akhirnya kerja di Kamboja? Karena sih saya berangkat sendiri ya Bu. Sendiri dari kerja di SB dan di SB. Oke. Sudah pernah ditawarkan sebagai baik, itu dari sampai di Kamboja baru bertemu dengan teman yang ternyata satu kecamatan gitu ya. Pak Hamdani, apakah ada satu nama yang disebut Vincent? Apakah ada nama lain Pak yang merekrut teman-teman ini untuk akhirnya bekerja ke Kamboja? Vincent itu juga kita baru dengar ini ya, karena kemarin komunikasi juga tidak mendengar Vincent sebagai perekrut ya, perekrut Cikal. Dan kemarin fokusnya bagaimana Cikal ini bisa kembali waktu itu. Jadi belum sampai ke pengusutan siapa perekrutnya, berapa berangkatnya, gimana pola berangkatnya. Ya walaupun sekarang beberapa informasi sudah diterima, ya bagaimana pemberangkatan atau keberangkatan, bagaimana Cikal ini sampai berada di Kamboja. Ya. Baik. Pola-polanya seperti apa. Ya, keselamatan yang terutama diutamakan ya Pak ya. Cikal, visa atau surat paspor ada di siapa saat ini? Punya Anda? Kalau paspor itu ada di perusahaan, karena ditahan oleh perusahaan kan saya kabur. Oh, sampai saat ini masih ditahan di perusahaan ya? Baik, Anda berangkat ke Kamboja pakai visa turis atau visa kerja? Saya kurang tahu. Anda kurang tahu ya? Baik. Sudah sempat gajian dari bulan Desember? Sudah, tapi tidak pernah mendapat. Tidak pernah mendapat apa? Gaji penuh seperti yang dijanjikan. Yang dijanjikan berapa, kemudian bulan pertama dan seterusnya Anda dapat berapa Cikal kalau boleh tahu? Gaji saya itu tawarin pertama kan di online kan saya kira paling kita sampai di Kamboja baru tahu lah. Dan gaji saya yang dijanjikan $100 dan bulan pertama saya mendapatkan $100. Bulan kedua saya mendapatkan $250, pinjaman $100, jadi saya menerima gaji $150. Sebentar. Bulan pertama Anda hanya dapat 100.000? $100. Oh, $100. Dolar apa ini? Bulan pertama. Dolar Amerika? Ya, dolar. Dolar Amerika, dan sudah diterima secara cash atau lewat transfer? Sudah diterima secara. Baik, yang dijanjikan berapa sebelumnya? $1.000. 1.000. Yang dijanjikan 1.000, Anda hanya dapat 100. Apakah Anda sempat kirim ke nenek di kampung? Sempat.
Sempat ya, oke. Artinya selama bulan Desember Anda tetap mendapatkan gaji meskipun itu tidak penuh, tapi bagaimana dengan sistem kerjanya? Apakah benar seperti di luaran harus bekerja 24 jam, kemudian juga harus memenuhi target, kalau tidak disiksa? Mungkin tadi Anda sudah bilang teman Anda Taruna ya sempat disiksa. Bagaimana dengan teman-teman yang lain atau yang Anda saksikan yang sama-sama berangkat dari Indonesia? Teman-teman sama-sama itu sudah nggak ada kontak lagi, harus kontak. Sudah nggak ada ya? Baik. Pak Hamdani, sebenarnya ini Binjai, Sumatera Utara, kemudian Medan, ini kan juga termasuk, mohon maaf kalau saya pakai diksi, pemasok teman-teman atau anak-anak muda seumuran dengan Cikal dan kawan-kawan ini untuk bekerja di Kamboja. Dari Binjai sendiri Pak, sampai saat ini apakah sudah terdata ada berapa banyak sebenarnya yang masih tertahan di Kamboja? Mengingat yang berada di Kamboja ini kan non prosedural ya. Jadi memang non prosedural, jadi memang tidak melalui prosedur yang sebenarnya ya. Kalau tiap prosedur tentu melalui dinas ya, dinas negara yang kita keluarkan. Jadi data sebenarnya memang sekitar seberapa banyak warga negara yang berada di Kamboja. Karena dia berangkatan itu kan sembunyi-sembunyi ini non prosedural. Khusus untuk di Binjai sendiri Pak, tidak ada minta laporan kepada keluarga, kepada kakak yang anggota keluarganya bekerja meskipun itu non prosedural, khususnya di Kamboja? Kita sebenarnya sudah melakukan juga himbauan ya, baik melalui pihak kecamatan dan pihak kelurahan untuk melaporkan ya jika ada ditemukan indikasi-indikasi keberangkatan yang ke Kamboja atau pekerjaan-pekerjaan di Kamboja seperti saudara Cikal ini sudah kita lakukan sudah berulang-ulang. Hingga sebelum Cikal ini juga sudah ada penanganan dilakukan. Baik, saya kembali ke Cikal. Cikal, berarti saat ini Anda tetap punya duit sendiri ya? Di kantong ada duit sendiri ya? Tidak punya sama sekali, Bu. Tidak sama sekali. Jadi kalau boleh tahu dari bulan pertama, sejak dari Desember Anda kerja, kemudian Januari sampai sekarang, itu Anda dibayar berapa kali? Itu dibayar kurang lebih 4 kali, Bu. 4 kali ya, dari Januari, Februari, Maret, kemudian April ya. Dan itu rata-rata hanya 100 US yang kira-kira hanya 1,7 jutaan gitu ya. Baik Cikal, Anda masih ingat kemarin ketika berangkat ke Kamboja itu pakai uang siapa? Totalnya habis berapa Anda sampai berangkat ke sana? Kalau saya kurang tahu, kalau berangkat, saya juga kurang tahu karena saya nggak pas bisa. Kurang tahu ya, baik. Cikal, kalau kamu bisa lihat di layar kaca Zoom, sekarang di sebelah kamu berdampingan itu ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, Pak Hamdani Hasibuan. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Pak Hamdani? Ya, mohon bantu Pak. Saya sudah tidak punya uang. Kan makan aja saya udah nggak ada, Pak. Biaya hidup selama proses pemulangan saya tidak ada, Pak. Untuk tiket pesawat juga saya punya, Pak. Saya berharap dapat bantuan dari pemerintah. Baik, kamu juga berharap nanti setelah kembali ke Binjai, kamu dapat pekerjaan di kampung halaman? Saya benar-benar berharap. Baik, atau tetap pengen kerja di luar negeri tapi yang prosedural, yang resmi? Kalau itu saya belum kepikiran lagi, karena kalau di luar negeri masih trauma. Belum pengen lagi ya? Pengen sekedar. Baik. Pak Hamdani, boleh dijawab nanti ya Pak, kira-kira Cikal dan teman-teman ini pengen kembali ke tanah air, ke Binjai, kemudian kira-kira apa nanti yang bisa ditawarkan, lapangan pekerjaan seperti apa yang Cikal dan teman-teman bisa mencoba untuk melamarnya. Pak Hamdani dan Cikal, kita ke commercial break terlebih dahulu, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama WNI yang terlantar, Cikal Ramadan di Phnom Penh, Kamboja, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, Sumatera Utara, Hamdani Hasibuan. Saya ke Pak Hamdani terlebih dahulu menyambung pertanyaan saya sebelum break tadi, Pak. Sebelumnya tanggal 26 April dari Kementerian BP2MI menyampaikan bahwa fenomena anak muda asal Binjai yang rela meninggalkan tanah air bekerja sebagai admin judol di luar negeri, terutama kita bicara soal Kamboja dalam hal ini, itu jumlahnya ada banyak sekali. Ada apa sebenarnya, Pak? Pendapat Anda terlebih dahulu terkait dengan pernyataan dari Kementerian BP2MI. Mohon maaf, audionya belum terdengar, Pak Hamdani. Baik, Ya. saya jelaskan ya. Tadi disebutkan penyumbang tenaga ke Kamboja ya, ke Kamboja. Nah, datanya itu sebenarnya dengan kita juga seberapa banyak sih orang Binjai itu yang penyumbang, kalau katakan di penyumbang di Kamboja ya. Kita juga perlu koreksi, saya pikir ya. Kemarin dari 136 yang dipulangkan itu orang Binjai itu cuma 3 orang loh. 136 orang Binjai cuma 3 orang. Jadi kita juga perlu tahu kalau memang Binjai itu dinyatakan salah satu ya dengan Medan sebagai penyumbang tenaga kerja ke Kamboja. Ini saya juga perlu mengklarifikasi itu. Terima kasih klarifikasinya, dan sebenarnya kita juga butuh secara kuantitatif juga sebenarnya, Pak Hamdani, bahwa dari rilisnya BP2MI menyebutkan Kota Binjai menjadi daerah penyalur terbesar pekerja ke luar negeri. Sebagian besar dari mereka rata-rata bekerja sebagai admin judi online. Bahkan setiap tahunnya jumlah pekerja ilegal ini terus bertambah. Tapi tidak ada data kuantitatif di sini. Mungkin nanti juga klarifikasi ini bisa ditambah dengan data-data demografinya seperti apa, usia mereka, jenis kelamin, segala macam. Tapi dari Binjai sendiri, Pak, apakah memang bagaimana sebenarnya kesempatan lapangan kerja yang dibuka untuk anak-anak seusia Cikal? Sebenarnya kalau di Binjai itu peluang kerja itu besar. Kita itu banyak kegiatan yang kita lakukan di Kota Binjai itu menyangkut dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Setiap tahun kita lakukan event-event seperti job fair. Itu bisa ribuan, job fair itu bisa ribuan lowongan kerja dari perusahaan itu dihadirkan di kegiatan tersebut. Kemudian kita juga melakukan kegiatan untuk membuka lowongan kerja dengan program antar kerja lokal ya, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Binjai untuk menolong pekerja Binjai yang bekerja di Binjai. Bahkan kita juga mempunyai kegiatan antar kerja daerah ya. Kita dengan PT Philip sudah berapa kali, PT Philip yang berada di Batam, sudah berapa kali juga kita melaksanakan berbagai kerjasama untuk pengiriman tenaga kerja melalui jasa pengiriman tenaga kerja di Batam. Nah, kemudian juga di luar itu, di luar dinas kita sendiri itu, kita juga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Binjai juga melakukan magang kerja ke PT Panasonic. Setiap tahun itu dilaksanakan. Kemudian juga untuk pelaku-pelaku usaha ya, dalam rangka membuka pekerjaan di bidang usaha, itu kita laksanakan pelatihan-pelatihan yang kita kerjasamakan dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Profesi Medan, di bawah nama Kementerian Tenaga Kerja Medan. Mungkin ya. Sumatera Utara memang tidak satu-satunya, Pak. Dari rilis Kementerian Luar Negeri juga kemudian diikuti oleh Sulawesi Utara, ada Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bangka Belitung. Itu provinsi-provinsi terbesar yang menyumbang atau memberangkatkan secara non-prosedural remaja-remaja untuk khususnya di ASEAN. Kemudian apakah dari pemetaan Kota Binjai sendiri mereka, ini pattern ini sudah diketahui oleh Kementerian Luar Negeri, mereka yang mayoritas korban sindikat penipuan online ini adalah Gen Z berusia 18 hingga 35 tahun. Pendidikannya bahkan juga sudah ada yang mencapai S2 dan berasal dari kelompok menengah, dan mereka orang-orang yang kalau bahasa anak sekarang digital savvy begitu, mahir dalam menggunakan internet. Apakah bagaimana pemetaan di Binjai sendiri hingga saat ini? Nah, itulah yang menjadi pola yang kita lakukan ya. Berbagai kegiatan kita lakukan itu ternyata jangkauannya juga tidak signifikan ya kalau bukan usaha dilakukan pemerintah Kota Binjai. Nah, tentunya setelah kita teliti atau kita amati, memang sudah ada pergeseran minat kerja daripada Gen Z ini.
ya minat kerjanya selama ini kita sudah perhatikan memang kebanyakan di dunia digital. Sementara kita masih membuka ruang-ruang atau lowongan kerja yang sifatnya formal. Mungkin kedepannya kami akan lebih membuat kegiatan yang beragam jenis lowongan pekerjaan yang ada yang benar-benar merupakan minat daripada gadget yang ada di Kota Binjai khususnya. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Saya ingin ke Cikal. Tadi audio Anda kurang jelas ketika di segmen pertama tadi saya menanyakan bagaimana kemudian pernyataan dari KBRI misalnya terkait dengan kepulangan Anda, seperti apa penjelasan mereka? Dari KBRI sih bilang kalau besok untuk foto SPLP harus datang itu sekitar jam 2, harus sudah di KBRI untuk foto SPLP tadi, Bu. Untuk foto apa? SPLP, pembuatan SPLP. Oh baik, untuk pemulangannya ya. Tapi dijadwalkannya kapan untuk pemulangan itu sendiri? Untuk pemulangannya sampai saat ini belum tahu, karena kan baru mengurus surat SPLP. Baik, Cikal, sekarang kamu sedang berada di KBRI. Apakah di sekitar kamu ada teman-teman yang ada di video juga? Boleh disapa mereka? Ada, Bu. Guys. Baik, ada siapa saja ini? Ini ada semuanya, Bu. Hadir semuanya, Bu. Baik, ini saya juga ingin menampilkan rekan-rekannya Cikal yang saat ini ada di KBRI dan berharap keluarga di rumah yang melihat video ini, tayangan NTV saat ini bisa melihat bahwa anggota keluarga mereka dalam kondisi baik, aman, dan akan segera dipulangkan oleh pihak KBRI Kamboja untuk kembali ke tanah air, untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Mana teman-temannya Cikal? Ini, Bu. Ini baik. Yang 2 orang. Halo. Ricky. Ini siapa namanya? Ricky Iqbal Saputra, Bu. Ricky Iqbal Saputra. Asalnya dari mana? Ya. Asalnya dari Medan. Oh, Ricky Medan, Horas. Kemudian belakangnya ada siapa nih? Ada Pria, Bu. Priantara. Prian Mitraleo. Oh, baik. Prian, asalnya dari mana Prian? Dari Medan Binjai, Bu. Dari Medan juga ya. Kemudian satu lagi kalau tidak salah di video ada 4 orang ya. Satu lagi yang dari sekecamatan dengan Cikal. Ya, satu lagi tidak ada, Bu. Lagi di luar dia, Bu. Di luar? Oh, kalian masih tetap boleh keluar-keluar ya dari KBRI ya? Ya, kami itu tidur kadang tuh, Bu, di jalanan, Bu. Itu nggak boleh dimasukin KBRI. KBRI itu tidak boleh dimasukin. Oh, gitu. Ya, kalau untuk masuk itu cuma untuk jika ada kepentingan kayak pengurusan, kayak yang lain gitu, Bu. Oh, baik. Kalau kayak setelah besok itu kita itu harus keluar. Oh gitu, jadi besok Anda diminta datang jam 2 itu hanya untuk foto, untuk pengurusan surat-surat begitu ya. Jadi posisi Anda saat ini persisnya di mana? Posisi itu dekat, ada penginapan di dekat KBRI. Penginapan di dekat KBRI, baik. Kalian semua tidak merasa terancam kan? Tidak ada yang mengintimidasi atau ada gangguan-gangguan? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalian juga masih bisa jalan-jalan, makan. Tapi uang ada nggak nih? Kalau uang nggak ada, Bu. Bahkan dari pagi belum makan, Bu. Ini kan penginapan kebetulan bekas teman yang barusan mau pulang, Bu. Oh gitu. Nah, jadi KBRI ternyata tidak memfasilitasi Anda dan teman-teman ya? Tidak ada, Bu. Adakah selain kalian berempat yang saat ini juga terlantar atau menunggu proses pemulangan dari KBRI? Ada, Bu. Ada beberapa orang, tapi mereka lagi di depan, pas tepat depan KBRI, Bu. Lagi ya bakalan tidur di sana, Bu. Tidur di rumput-rumput lah, Bu. Oh, ada Jadi berapa banyak kira-kira? Ada mungkin 5 atau 6 orang atau 7 orang gitulah, Bu. Mereka tidak seberuntung kalian ya bisa mendapatkan penginapan ini ya, meskipun dipinjamin oleh kenalan ya. Iya, Bu. Baik, aduh. Pantes Prian dan Ricky kelihatan lemes. Apa yang ingin kalian sampaikan? Saya mulai ke Ricky dulu deh. Ricky,
Apa yang ingin disampaikan ke keluarga di Medan? Ya untuk utama untuk keluarga ya sehat-sehat saja, doakan saya cepat pulang dan berkumpul dengan keluarga, karena saya sudah berharap cepat pulang karena tersiksanya di sini. Jadi saya tidak bisa pulang. Cepat pulang ya. Kamu kemarin selama kerja di perusahaan yang kemarin itu tidak mendapat penganiayaan juga kan, Ricky? Cuman fisik aja Bu, fisik mental yang disiksa. Gimana fisik disiksa? Tekanan fisik. Tekanan mental ya, diminta untuk ini ya, diminta untuk memenuhi target begitu ya, tapi nggak sampai ditendang, dipukul enggak ya? Enggak Bu. Baik, kapok nggak? Masih mau kerja di Kamboja atau di negara lain nggak? Kapok Bu. Kapok Nggak ya. mau lagi, Bu. Kerja di Medan aja yang benar ya. Baik, Prian, apa yang ingin kamu sampaikan ke keluarga di rumah, Prian? Intinya kita selalu aja lah. Pengen pulang aja ya? Nggak pengen balik lagi ke Kamboja? Ya kapok juga lah Bu. Kapok juga. Baik. Kami turut senang karena kalian, ya meskipun saat ini belum ada kepastian kapan akan dipulangkan, tapi kalian sudah berada di tempat yang aman, tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan, dan meskipun uang sama sekali nggak punya sekarang ya, nggak ada uang sama sekali di kantong ya? Nggak ada Bu. Nggak ada ya, oke. Ricky, Anda sempat dapat berapa gaji selama kerja kemarin? Dapat gaji 200 Bu. 200 US, lebih besar sedikit dari Cikal ya. Prian dapat gaji berapa kemarin? 300 lah Bu. 300, 200. 300. Oh, kamu lebih besar ya. Nanti kalau sudah sama-sama balik ke tanah air, kamu harus traktir teman-teman. Baik, salam saya untuk rekan satu lagi tadi, Tentama ya? Taruna. Oke, salam saya untuk Taruna, dan setelah dialog ini mohon dicari Taruna supaya nggak kembali atau supaya nggak main jauh-jauh, supaya kalian tetap bersatu dan segera pulang ke tanah air bareng-bareng ya. Baik, Pak Hamdani, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan ke teman-teman ini, Pak? Audionya mohon maaf, belum terdengar, Pak. Baik, untuk Cikal ya bersabar ya, kemudian untuk menjaga supaya tetap berada di penginapan ya, dan tidak membuat masalah yang baru juga di sana, karena ini masih dalam proses, dan kita berdoa berharap ya saudara Cikal segera dipulangkan ya. Pemerintah Kota Binjai tentunya melalui Bapak Wali Kota juga segera memintakan ini menjadi atensi bagi Bapak Wali Kota yang pun permasalahan dihadapi oleh Cikal dan Taruna, tentunya bukan keluarga Kota Binjai. Ya, kita juga pemerintah dinas juga terus berkomunikasi ya. Tadi juga saya bertemu dengan Cikal siang tadi ya, dengan Cikal, dan juga kami berkomunikasi dengan keluarga yang nenek yang ada di kota Binjai. Terima kasih. Baik, artinya kalaupun mereka nanti dipulangkan sampai ke Jakarta, sampai ke kampung halaman masing-masing, itu akan tetap dibiayai dari Pemkot ya Pak, Binjai ya Pak? Ya, sedang dalam pengurusan itu. Baik. Terima kasih Pak Hamdani. Cikal, terakhir ada yang ingin kamu sampaikan? Ya, saya cuma berharap dia bisa segera pulang Bu, dan juga saya berharap dari pemerintah juga mendapatkan biaya lah Bu untuk selama menunggu prosesnya, karena makan aja itu nggak ada Bu, bahkan dari pagi juga tidak makan. Nggak ada ya, oke. Tadi Pak Hamdani bilang kamu bersabar, yang penting saling jaga sama teman-teman di sana. Cikal, sekarang kalau nenek lagi nonton tayangan Nusantara TV, apa yang ingin kamu sampaikan ke nenek? Ya, mudah-mudahan nenek tuh tidak terlalu banyak pikir tentang Cikal di sini, dan nenek tuh sehat-sehat selalu, dan nenek juga doakan Cikal supaya bisa cepat pulang. Itu aja. Baik, Prian dan juga Ricky, kalian saling jaga ya, supaya sama-sama terus dan saling jaga keselamatan. Terima kasih rekan-rekan, nanti dikabarin ya kalau sudah sampai Binjai ya. Pak Hamdani terima kasih, Cikal dan rekan-rekan terima kasih.
Dan pemirsa, NTV Prime masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa